Kelompok 6 ini terdiri dari Arin Yuniar dengan NPM 047 dan saya sendiri dengan Arin Yuniar dengan NPM 046 dan saya sendiri dengan NPM 047 dan rekan saya Gina Listiana dengan NPM 048. Nah, untuk pemaparan pertama mengenai pengertian HAM akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Arin Yuniar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama mengenai pengertian HAM. Hak asasi manusia dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan human rights adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. HAM ini berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Pada prinsipnya, HAM ini tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, juga saling berhubungan dan saling bergantung. Hak asasi manusia ini adalah anugerah yang langsung diterima manusia dari Tuhan yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi, dan juga dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia maupun pemerintahan dan juga hukum. Ada beberapa pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama menurut John Locke dan Profesor Kunchoro Purbo Pranoto yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh dari Tuhan menurut kodrat dan hakikat setiap manusia, sebab hak asasi ini bersifat suci. Yang kedua, menurut David Pitham dan Kevin Boyle, mereka mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah kebebasan setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir ada menurut Miriam Budiarjo. Menurut beliau, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir ke dalam kehidupan masyarakat. Karena sifatnya yang universal, oleh karena itu setiap orang ini memiliki hak yang sama tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan latar belakang lainnya. Dengan demikian, semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai bakat dan juga cita-citanya. Lalu ada perbedaan hukum dan juga HAM. Perbedaan hukum dan HAM bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama dari pengertiannya. Hukum sendiri merupakan peraturan tata tertib antara hubungan manusia dengan manusia lain yang dibuat oleh pihak berwajib sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi sehingga bersifat memaksa dan juga mengikat. Hukum ini mau tidak mau bagi warga negaranya harus dipatuhi gitu. Lalu sedangkan untuk HAM sendiri yaitu diartikan hak dasar atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak dari lahir kepada setiap individu. Lalu yang kedua berdasarkan jenisnya. Secara umum hak asasi manusia dibagi beberapa jenis. Yang pertama ada hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi persamaan hukum, hak asasi politik, hak asasi sosial, dan hak asasi perlakuan sama. Sedangkan hukum sendiri dibedakan menjadi 2, ada pidana pokok dan juga pidana tambahan. Lalu yang ketiga menurut fungsi dan kegunaannya. Menurut fungsi dan kegunaannya, hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun seperti yang kita tahu, kesadaran hukum di masyarakat kita masih sangat minim gitu. Tanpa hukum, hidup masyarakat ini tidak akan tertata dengan baik, sehingga hukum dibutuhkan untuk mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis. Sedangkan untuk HAM, jaminan perlindungan HAM memiliki peranan yang sangat besar juga dalam menjamin terlindungannya hak warga negara. Orang lain gitu, jadi tidak sewenang-wenang terhadap kita juga itu akhirnya akan menciptakan ketenangan dan juga keserasian dalam bermasyarakat. Lalu selanjutnya ada macam-macam HAM. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right. Diartikan sebagai setiap individu memiliki hak yang sama. Yang kedua ada hak asasi politik atau political right, yang berarti setiap orang berhak untuk ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik atau kewarganegaraan. Yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal equality right, yang berarti hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan juga pemerintahan.
Lalu yang keempat ada hak asasi peradilan atau procedural right, yang berarti hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Lalu ada hak asasi ekonomi atau property right, yang berarti semua orang memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya sebuah gangguan. Dan yang terakhir ada hak asasi sosial dan budaya atau social and culture rights, yang berarti setiap individu berhak untuk menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman, serta hak untuk melestarikan dan mengembangkan budayanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arin yang sudah memaparkan materi mengenai pengertian HAM. Lalu selanjutnya mengenai sejarah terbentuknya HAM akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, sejarah terbentuknya HAM yaitu merupakan problematika yang urgensial dan universal. Perjuangan mengenai penegakan HAM ini sudah terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu untuk menghapuskan sistem perbudakan kaum Yahudi di Mesir dan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Bisa di next. Baik, yang selanjutnya yaitu perkembangan HAM di dunia itu diantaranya terdapat pada Magna Carta pada tahun 1215. Nah, dalam Magna Carta ini isinya raja beserta keturunannya ini berjanji menghormati kemerdekaan hak dan kebebasan gereja di Inggris. Lalu yang kedua ada Petition of Right pada tahun 1628. Nah, Petition of Right ini merupakan sebuah tuntutan kepada Raja Charles I di hadapan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat atau the House of Commons. Lalu yang ketiga ada Bill of Rights pada tahun 1689. Nah, Bill of Rights ini berisi kebebasan berbicara dan berpendapat bagi anggota parlemen. Nah, anggota parlemen ini sebagai pemegang perizinan terkait pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara. Kebebasan memeluk agama bagi semua warga, dan keputusan raja dapat diubah oleh parlemen. Lalu yang keempat ini terdapat Declaration of Independence pada tahun 1776. Declaration of Independence ini berisi tentang konsep melekatnya beberapa hak pada diri umat manusia secara resmi atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Bisa di next. Lalu yang selanjutnya ini ada Revolution of Prancis pada tahun 1789. Nah, Revolution of Prancis ini berhasil meletakkan hak-hak asasi manusia dalam bentuk Declaration des Droits L'Homme et du Citoyen. Nah, semboyan Revolusi Prancis ini dikenal yaitu Liberté atau kemerdekaan, Egalite atau kesamarataan, dan Fraternité yaitu kerukunan atau persaudaraan. Lalu yang terakhir ada Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Nah, pada pasal 1 deklarasi ini, setiap individu yang dilahirkan memiliki harkat dan martabat yang sama. Mereka ini dikaruniai akal dan budi, bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Bisa di next. Lalu yang selanjutnya ini ada perkembangan HAM di Indonesia. Nah, pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia ini diklasifikasikan menjadi 3 strata sosial. Stratifikasi sosial tersebut berdampak luas. Nah, adanya diskriminasi perbedaan berbagai aspek kehidupan. Nah, 3 strata tersebut yaitu masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, lalu masyarakat Timur Asing seperti Cina, India, Arab sebagai kelas kedua, dan masyarakat pribumi ini sebagai kelas ketiga. Lalu terdapat upaya pemerjuangan HAM dilihat dari momentum yang terjadi seperti contohnya pada Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1908, lalu pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, dan pada Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, lalu pada Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, lalu pada Undang-Undang Sementara 1950 secara tertulis mencantumkan konsep HAM. Bisa di next.
Lalu yang terakhir ada konsep mengenai hak asasi manusia, yaitu terdapat 3. Yang pertama proklamasi. Nah, proklamasi ini merupakan sebuah tonggak awal dalam semangat dan berupaya perlindungan terhadap HAM. Lalu yang kedua ini terdapat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada alinea pertama yang berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Martonagoro, manusia sebagai individu mempunyai hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi yang hidup lebih bebas. Lalu yang terakhir ini terdapat Pancasila. Nah, konsep HAM dalam Pancasila ini berpijak pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep hak asasi manusia dalam Pancasila ini lebih fundamental apabila dijabarkan lebih lanjut dari perspektif filosofi. Nah, pemahaman Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia ini bertumpu dari hakikat manusia, yaitu makhluk individu sosial. Nah, kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan yang bebas, tetapi memiliki batasan berupa nilai dan norma. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Gina Listiana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya, bisa di next. Nah, materi selanjutnya yaitu Perundangan Nasional yang mengatur HAM di Indonesia. Dalam Perundang-undangan RI, paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Yang pertama yaitu dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara. Yang kedua dalam Ketetapan MPR atau TAP MPR. Yang ketiga dalam Undang-Undang. Dan yang keempat dalam Peraturan Pelaksanaan Perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Pelaksanaan lainnya. Kelebihan peraturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam mohon maaf, bisa dilanjut. Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu, bila peraturan HAM dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaan kelemahannya pada kemungkinan sering mengalami perubahan. Bisa di next. Nah, ini beberapa undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama ada pasal 28A yang mengatur tentang hak hidup. Yang kedua ada pasal 28B yang mengatur tentang hak berkeluarga. Yang ketiga ada pasal 28C yang mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Yang keempat pasal 28D tentang mengatur tentang kepastian hukum. Yang kelima, 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Yang keenam, pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Yang terakhir, pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu ada tragedi Sumanggi dan kerusuhan Mei 1998 yang terjadi pada 13 sampai 15 Mei 1998 terjadi kerusuhan masif yang
hampir di seluruh sudut tanah air. Puncaknya yaitu di ibu kota Jakarta. Kerusuhan ini diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang semakin memburuk, serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demokrasi pada 12 Mei 1998. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan kasus ini bisa ditindaklanjuti jika ada rekomendasi dari DPR ke Presiden. Karena belum ada rekomendasi, maka Kejaksaan Agung mengambil berkas penyelidikan ke Komnas HAM. Namun belakangan Kejaksaan Agung beralasan kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti karena DPR sudah memutuskan bahwa tidak ditemukan pelanggaran HAM berat. Dalil lainnya, Kejaksaan Agung menganggap kasus penembakan Trisakti sudah diputus oleh pengadilan militer pada 1999 sehingga tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Nah, yang kedua ada kasus tragedi Partai Komunis Indonesia atau PKI yang terjadi di 1965 sampai 1966. Sejumlah jenderal dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Pemerintahan Orde Baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia sebagai bidang keroknya. Nah, lalu pemerintahan saat itu membuatkan organisasi tersebut dan melakukan razia terhadap simpatisan. Razia ini dikenal dengan Operasi Pembersihan PKI. Komnas HAM memperkirakan ada 500 hingga 3 juta warga tewas dibunuh saat itu. Ribuan lainnya diasingkan dan jutaan orang lainnya harus hidup di bawah bayang-bayang cap PKI selama bertahun-tahun. Dalam peristiwa ini, Komnas HAM balik menuding Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan semua panglima militer daerah yang menjabat saat itu sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Nah, saat ini kasus ini masih ditangani oleh Kejaksaan Agung, namun penanganannya lambat. Tahun 2013 lalu, Kejaksaan mengembalikan berkas ke Komnas HAM dengan alasan data kurang lengkap. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Gina Listiana atas penyampaian materinya. Sebelum memasuki kesimpulan, akan dilakukan sesi tanya-jawab terlebih dahulu. Kepada yang ingin bertanya, bisa di-on-mic. Izin bertanya. Ya, silahkan Nabila. Indonesia itu sudah ada lembaga terkait perlindungan perempuan, tetapi masih marak terjadi kekerasan terhadap perempuan. Lalu apa tantangan dalam pemenuhan hak perempuan, terlebih mengenai hak untuk menjalani kehidupan dengan nyaman dan aman dari kekerasan, baik kekerasan verbal atau fisik? Itu pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nabila atas pertanyaannya. Mungkin kelompok kami membutuhkan sekitar beberapa menit untuk menjawab pertanyaan dari Nabila. Sebelumnya, apakah dari yang lain ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Ya, silahkan Indi. Menurut kelompok kalian, masalah yang paling besar di bidang HAM ini di Indonesia itu apa sih? Dan bagaimana solusinya untuk masalah tersebut menurut kelompok kalian? Terima kasih. Baik, terima kasih Indi atas pertanyaannya. Izinkan dari kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu mengenai pertanyaan dari rekan-rekan.